Review Bab 2 Faktor dan Kelipatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini Bu Ina akan mencoba mereview materi di bab 2. Masih ada beberapa yang mengerjakan latihan-latihan soalnya atau tugas yang Bu Ina berikan itu ada yang masih salah. Jadi silakan perhatikan kembali video ini, mudah-mudahan bisa memberi pemahaman atau menambah pemahaman sholih-sholihah. Yang pertama, di bab 2 kita sudah belajar tentang faktor dan faktor persekutuan. Ingat ya, faktor adalah suatu bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Di sini ada contohnya. Tentukan faktor dari 8 dan 12. Kita bisa menggunakan atau mencari faktor 8 dan 12 ini dengan menggunakan tabel. Contohnya adalah untuk 8, maka mencari faktornya dengan menggunakan tabel. Bilangan berapa saja yang bisa membagi 8? Pertama, 1. Bisa ya, dibagi 1 hasilnya 8. Kemudian dibagi 2 bisa, hasilnya 4. Dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 4 sudah ada ya, bisa. Bagi 5 sudah sampai 4. Jadi faktornya adalah faktor dari 8. Dari 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. Kemudian dari 12, berapa saja faktornya? Kalau dibagi 1 bisa, hasilnya 12. Bagi 2 hasilnya 6. Bagi 3 juga bisa, hasilnya 4. Bagi 4 bisa, hasilnya 3. Sudah ya, sampai dengan 4. Bagi 6 bisa kebalikannya. Jadi faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, ini adalah faktor. Jadi faktor dari 8 dan 12. Faktor adalah bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa membagi bilangan 8 dan 12. Nah, dari dua bilangan ini kita bisa menentukan faktor persekutuan. Masih ingat ya, apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, faktor persekutuan dari 8 dan 12. Berapa? Kita cari faktor yang samanya. Ada 1, kita tulis. Kemudian faktor berapa lagi yang sama? Ya, ada 2. Dan terakhir ada 4. Ini adalah faktor persekutuan. Bu Ina geser. Nah, ini adalah faktor persekutuan. Jadi faktor yang sama dari dua bilangan 8 dan 12, atau juga bisa lebih, bisa dari 3 bilangan, seperti itu ya. Selanjutnya kita sudah belajar tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan. Ingat, kelipatan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contohnya, tentukan kelipatan dari 3 dan 4. Ingat, kelipatan adalah mengalikan suatu bilangan dengan bilangan asli. Mulai dari 1, maka 3 dikalikan 1, 3 dikalikan 2, kemudian 6 dikalikan 3, 9 dikali 4, 12 dikali 5, 15 dikali 6, 16, dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk kelipatan 4 sama dikalikan dengan bilangan asli. Mulai dari 1, 4,
kemudian 8, 12, 16, 20, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kelipatan dari 3 dan 4. Kemudian kelipatan persekutuan. Berapa kelipatan persekutuan dari 3 dan 4? Masih ingat ya? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari dua bilangan atau lebih, kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, dari 3 dan 4, kelipatan yang samanya berapa saja? Pertama ada 12. Kita tuliskan. Terus ada berapa lagi? Ya, 16. Kita tuliskan kembali. Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kelipatan dan kelipatan persekutuan. Yang berikutnya adalah bilangan prima. Masih ingat ya? Bilangan prima adalah pertama, bilangan yang lebih dari 1. Kedua, bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Apa saja faktornya? Faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima ini dimulai dari 2. 2 adalah bilangan prima karena lebih dari 1 dan faktornya hanya 2, yaitu 1 dan 2. Kemudian 3 juga sama, lebih dari 1, faktornya 1 dan 3. Kemudian 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya ya. Intinya yang lebih dari 1 dan hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri faktornya. Yang berikutnya adalah faktor prima dan faktorisasi prima. Sudah belajar ya? Faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Contohnya di sini ada soal tentukan faktor prima dari 20 dan 30. Kita sudah belajar faktor di sebelumnya. Untuk faktor 20, kita bisa mencari cara 1. Ya, kita bisa mencari dengan menggunakan tabel. Faktor dari 20, bilangan berapa saja yang bisa membagi 20? Di antaranya 1, hasilnya 20, dibagi 2 bisa, hasilnya 10, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 bisa, hasilnya adalah 5. Kemudian sudah sampai sini ya. Faktor dari 20, jadi faktornya dulu nih. Faktor dari 20 ini sama dengan 1, 2, terus 4, 5, 10, dan 20. Kemudian faktor dari 30. Nah, bilangan berapa saja yang bisa membagi 30? 1 bisa, hasilnya 30. Dibagi 2 juga bisa, hasilnya 15. Dibagi 3 juga bisa, hasilnya 10. Kemudian dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 hasilnya 6. Udah, dan seterusnya ya. Dibagi 6 bisa, hasilnya 5. Dibagi 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, kemudian dibagi 10. Karena di sini sudah ada, berarti ini adalah faktor-faktor dari 30. Berapa saja? Yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sekarang yang ditanyakan adalah faktor prima dari 20 dan 30. Ya. Faktor prima. Tadi disebutkan bahwa faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, kita juga tadi sudah disebutkan bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya ya. Nah, di sini faktor prima dari 20 adalah 2,
dan 5. Yang lainnya bukan bilangan prima ya. Jadi 2 dan 5. Kemudian dari 30 faktor primanya berapa saja? Ada 2, ada 3, ada 5. Cuma ada 3 ya, 2, 3, dan 5. Ini adalah faktor prima dari 20 dan 30. Ini cara pertama. Kedua, kita juga bisa menggunakan pohon faktor. Cara kedua, pohon faktor digunakan yaitu dengan membagi bilangan menggunakan bilangan prima, dimulai dari bilangan prima terkecil. 20 dibagi dengan 2 hasilnya 10, dibagi 2 hasilnya 5. Ini adalah bilangan primanya. Jadi faktor prima dari 20 adalah, meskipun bilangan primanya ada 2, angka 2-nya kita tuliskan 1 saja. 2 dan 5. Nah, selanjutnya pohon faktor untuk 30 dibagi dengan bilangan prima terkecil, dibagi 2 hasilnya 15. Dibagi 2 tidak bisa, kita beralih ke bilangan prima berikutnya adalah 3, hasilnya 5. Karena di sini sudah bilangan prima, maka stop sampai sini pencariannya. Jadi bilangan prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Sama ya hasilnya dengan menggunakan pohon faktor maupun dengan menggunakan tabel. Nih hasilnya sama. 2 dan 5, 2, 3, dan 5. Ini juga sama. Selanjutnya adalah faktorisasi prima. Dari 20 dan 30 faktorisasi primanya berapa? Masih ingat bahwa faktorisasi prima adalah kita menuliskan semua faktor primanya dengan disertai perkalian. Ya. Ingat, faktorisasi prima itu adalah menuliskan suatu bilangan dalam bentuk perkalian dari faktor bilangan itu sendiri yang merupakan bilangan prima. Nah, jadi berapa faktorisasi prima dari 20 dan 30? Faktorisasi prima. Ya. Kalau faktor prima hanya menyebutkan saja, meskipun ada angka yang sama dituliskannya hanya 1. Beda halnya dengan faktorisasi prima, yaitu menuliskan semua faktor primanya disertai dengan perkalian. Tadi faktorisasi prima 20, faktornya berapa saja? Yang pertama 2, disertai dengan perkalian, dikali 2 dikali lagi 5. Ini disebut dengan faktorisasi prima. Kemudian faktorisasi prima dari 30 adalah 2 sertai perkalian, kemudian 3, dan terakhir 5. Ya, itu bedanya. Kalau faktor prima adalah hanya menyebutkan saja bilangan primanya atau menuliskan saja. Dan jika ada bilangan prima yang sama, maka cukup dituliskan 1 kali. Sedangkan faktorisasi prima itu menuliskan semua faktor primanya meskipun ada bilangan yang sama tetap ditulis kembali, tetapi dengan disertai dengan perkalian. Selanjutnya adalah FEB dan KPK. Pertama, FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, dalam mencari FEB bisa dengan menguraikan atau dengan menggunakan pohon faktor. Pertama, dengan cara menguraikan tadi faktor 20 dan 30 kita sudah temukan ya. Faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian
Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 15, dan 30. Nah, dari sini kita bisa mencari dulu faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Cari faktor yang samanya. Tadi ada 1, kemudian 2, selanjutnya adalah 5. Maaf, di sini ada 10 ya. Selanjutnya adalah berarti 10. Nah, ini adalah faktor persekutuannya. Kemudian dari faktor persekutuan ini kita bisa menentukan FPB. Cari FPB, faktor persekutuan terbesar ya adalah 10. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua bisa dengan menggunakan pohon faktor. Dari 20 bagi 2 tadi sudah kita cari juga ya, 10 masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. Stop sampai 5 karena 5 adalah bilangan prima juga. Nah, berarti faktor primanya 2. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 5. Kemudian untuk 30 bagi 2 hasilnya 15, dibagi 2 tidak bisa dibagi 3, akhirnya hasilnya 5. Udah, ini adalah faktor primanya. Jadi faktorisasi primanya ini dari 20 ya, dan ini dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian berapa FEB-nya? Nah, cari faktor persekutuannya 2 ya, kemudian juga 5. Berarti 2 dikali 5 hasilnya berapa? 10. Sama tidak? Ya, sama ya dengan cara pertama. Cara pertama dengan menguraikan, hasilnya diketahui bahwa FEB-nya 10. Cara kedua dengan pohon faktor, yaitu melalui faktorisasi prima. Cari bilangan yang samanya, lingkari tuh pasangannya. 2 pasangannya ada, 5 pasangannya juga ada. 2 yang ini tidak ada pasangan, berarti tidak usah ditulis. Jadi FEB-nya adalah 2 dikali 5, hasilnya 10. Selanjutnya adalah KPK. Ingat ya, KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan KPK dari 20 dan 30. Cara 1, kita bisa dengan menguraikannya. Cari dulu kelipatannya. Kelipatan. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil, kelipatan dari 20. Nah, kelipatan itu mengalihkan bilangan dengan bilangan asli mulai dari 1. Berarti kali 1 20, kali 2 40, kali 3 60, kali 4 40, kali 5 100, dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan dari 30. Nah, berapa saja? Kelipatan dari 30 dikalikan 1, 30 kalikan 2, 60 kalikan 3, 90 dikalikan 4, 120 dikalikan 5, 150, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan kelipatan persekutuannya dulu biar tidak pusing. Kelipatan persekutuan. Silakan perhatikan mana kelipatan atau angka yang sama dari 20 dan dari kelipatan 20 dan 30, yaitu 6 ya, 60 maksudnya. Dan mungkin ada ya jika dilanjutkan di sini nih, dikalikan 6 120 tuh ada 120. Nah, terus KPK-nya berapa? Ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, yang terkecilnya di sini kelipatan persekutuannya berapa? 6
Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa dengan menggunakan faktorisasi prima. Kalau ini diuraikan dengan menguraikan ya. Nah, maka cara kedua dengan pohon faktor melalui faktorisasi prima. Cara kedua dengan faktorisasi prima. Nah, cari dengan menggunakan pohon faktor. Berapa tadi? 20 ya? 20. Kita sudah cari tadi 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ini bilangan primanya. Ya, faktorisasi primanya. Faktorisasi prima. Jadi 20 2 dikali 2 dikali 5. Kemudian untuk yang 30 kita sudah cari tadi, bagi 2 hasilnya 15, dibagi 3 hasilnya 5. Ini adalah bilangan primanya. 2 dikali 3 dikali 5. Nah, berapa KPK-nya? KPK. Nah, KPK ini menuliskan semua bilangan prima yang ada. Ya. Nah, di sini 2 kali 2 kali 5. Bisa kita sederhanakan. Karena 2-nya ada 2, maka 2-nya pangkat 2. Ini namanya pangkat. Kalau 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3. 2, karena di sini ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk KPK ini kita tuliskan dulu semua bilangan prima dari 2 dan 3. Berapa saja? 2. Terus dikali 3 dikali 5. Nah, untuk 2 ini cari pangkat terbesarnya, yaitu 2. Karena ini kan 2-nya cuma ada 1. Sedangkan ini 2-nya ada 2, maka 2 pangkat 2. Berapa coba hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12 kali 5, 60. Ini hasilnya sama dengan cara pertama. Ya, hasilnya KPK-nya sama-sama 60. Jadi untuk mencari KPK bisa dengan menguraikan. Jika angkanya besar, solih-solihah bisa menggunakan faktorisasi prima, mencarinya dengan pohon faktor, dibagi dengan bilangan prima dimulai dari bilangan prima terkecil, kemudian dituliskan faktorisasi primanya, dan untuk bilangan prima yang sama cari pangkat terbesarnya. Selanjutnya kita sudah belajar menentukan FEB dan KPK dengan menggunakan tabel. Caranya gimana? Membagi dua bilangan itu dengan menggunakan bilangan prima. Diawali dari bilangan prima terkecil. 20 dan 30 dibagi 2 bisa semuanya ya. Hasilnya adalah 10, yang ini 15. Kemudian dibagi 2 lagi bisa tidak? Jika salah satu dari kedua bilangan ini ada yang masih bisa dibagi 2, maka kita gunakan bilangan prima 2. Bisa ya, hasilnya 5. Yang ini 15. Karena tidak bisa kita turunkan, tetap 15. Kemudian dibagi 2 lagi, kira-kira kedua bilangan ini bisa atau tidak, atau salah satunya bisa atau tidak. 5 dibagi 2 tidak bisa, 15 juga dibagi 2 tidak bisa, maka kita ganti pembaginya dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3 dibagi 3, 5 tidak bisa, 15 bisa, maka kita bagi 3. 5-nya tidak bisa diturunkan, 15-nya bisa, hasilnya adalah 5. Kemudian dibagi 3 keduanya tidak bisa, maka kita ganti pembaginya dengan bilangan prima berikutnya, yaitu dibagi 5. Nah, dibagi 5 semuanya bisa, 1 dan 1.
Jadi, dari bilangan prima pembaginya yang bisa membagi kedua bilangan secara bersamaan adalah bilangan prima 2 yang pertama dan bilangan prima 5 yang terakhir. Ya, ingat untuk mencari FEB dan KPK dengan menggunakan tabel, hasil akhir dari pembagian menggunakan bilangan primanya harus diakhiri dengan 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan, jika sudah 1 semua, kita bisa menentukan FEB-nya. FEB-nya yaitu tuliskan bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan secara bersamaan disertai dengan perkalian. Pertama yaitu 2, kemudian dan 5 disertai dengan perkalian. Hasilnya adalah 10. Kemudian KPK-nya. KPK. Berapa KPK-nya? Tuliskan semua bilangan primanya disertai dengan perkalian. Berapa saja bilangan primanya? Pertama, 2 disertai perkalian ya. Kemudian kali 2 lagi. Kemudian dikali 3. Kemudian dikali 5. Berapa hasilnya? 2 kali 2, 4 kali 3, 12 dikali 5, 60. Sama kayak tadi ya, bahwa dengan menggunakan cara baik itu menguraikan atau dengan menggunakan faktorisasi prima melalui pohon faktor ataupun dengan menggunakan tabel, hasilnya FEB dan KPK dari 20 dan 30 tetap sama, yaitu 10 dan 60. Sekian review materi dari Bu Wina pekan ini, mudah-mudahan solih-solihah paham. Jika tidak paham, silahkan tanyakan apa yang belum difahami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.